Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah dibahas tentang fikih kurban yang berkaitan dengan menyertakan orang lain dalam pahala kurban. Pada kesempatan ini, bagaimana kalau kurban itu atas nama orang lain? Kalau kurban atas nama pribadi, atas nama sendiri, itu sudah tidak asing lagi. Tentu saja semuanya paham hal itu. Tetapi yang sering kita dengar perdebatan atau perbedaan pendapat tentang bagaimana kalau kurban itu untuk atau diatasnamakan orang lain. Kita yang membeli hewan, kita yang menyerahkan kepada orang yang ngurus kurban, tetapi kurban tersebut diniatkan untuk orang lain. Nah, seseorang dapat melaksanakan ibadah kurban untuk orang lain, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ibadah kurban atas nama orang lain yang masih hidup itu sah, tetapi ada syarat yang harus disertakan. Ada syarat yang menentukan. Sebagaimana dikatakan di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, atau ada juga di dalam kitab I'anatut Thalibin. Dalam Majmu' disebutkan far'un laudoha an ghairihi bi ghairi idnihi lam yaqo anhu. Pendapat yang pertama, di sini dikatakan berkurban atas nama orang lain yang masih hidup itu sah dengan syarat mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan. Artinya kalau kita membeli hewan kurban dengan diniatkan untuk si A, untuk si B, maka itu diperlukan izin dari si A, si B itu, bahwa dia akan diberikan hewan kurban untuk dikurbankan. Jika dilakukan tanpa izin, di sini dikatakan apabila dia dilakukan tanpa izin, maka hewan kurban tersebut tidak terlaksana atas nama dirinya dan juga tidak atas nama orang tersebut, tetapi menjadi hewan penyembelihan biasa dan pembagian dagingnya adalah sebagai sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kurban atas nama mayit? Orangnya sudah meninggal, lalu dikurbanin, bukan dikurbankan ya, dikurbanin. Nah, yang dimaksud dengan berkurban atas nama mayit adalah berkurban dengan niat untuk mayit. Hukum kurban atas nama mayit tersebut di sini terdapat ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini mayoritas ulama menganggap bahwa kurban untuk mayit itu tidak sah berkurbannya atas nama mayit, kecuali jika sebelum itu orang meninggal, itu si mayit sebelum wafat, ia telah berwasiat berkurban untuk dirinya. Wala tajuju wala taqa'u udhiyatun an mayyitin illam yusi biha. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj disebutkan wala tajuzu wala taqa'u udhiyatun an mayyitin illam yusi biha. Jadi tidak boleh dan tidak jadi itu kurban untuk mayit kecuali apabila mayit itu berwasiat sebelumnya. Ini pendapat yang pertama, berwasiat sebelum dia meninggal. Atau tidak berwasiat,
Tetapi ini orang, si mayit pada waktu hidupnya, dia telah bernadar dan menentukan, disebutnya ta'yin, bernadar secara spesifik. Dalam dua masalah ini adalah satu, dia berwasiat, atau dia tidak berwasiat tapi dia pernah bernadar secara ta'yin. Nah, secara spesifik nadarnya. Dalam dua masalah ini, yang menyembelih hewan kurban dihukumi telah mendapat izin dari mayit pada waktu hidupnya. Jadi satu, dengan cara wasiat. Dua, dengan cara nadar yang ta'yin, maka itu sama dengan sudah mendapatkan izin dari si mayit. Jadi jika ada orang menyembelih hewan kurban dan meniatkan atas nama mayit, di luar dua masalah yang tadi, artinya dua masalah itu di luar wasiat, di luar nadar yang ta'yin, nah, maka penyembelihannya tidak sah menjadi kurban bagi si mayit, juga tidak sah menjadi kurban bagi dirinya. Kenapa tidak sah menjadi kurban bagi si mayit? Karena mayit tidak berwasiat atau tidak bernadar sebelumnya. Tidak menjadi kurban bagi dirinya, bagi orang yang membeli hewannya, mengkurbankannya, karena dia memang tidak niat untuk berkurban atau tidak diniatkan untuk dirinya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang membolehkan. Misalnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dikatakan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, far'un law duha an ghairihi bi ghairi idnihi lam yaqa anhu. Wa amma tadhiyatu anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan al-Ubadi atau al-Abadi jawazaha li'annaha dharbun minas shadaqati was shadaqatu tasihhu anil mayyiti wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'i. Nah, pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan berkurban atas nama mayit secara mutlak tanpa syarat. Tidak perlu ada wasiat, tidak perlu ada nadar sebelumnya, baik dia berwasiat ataupun tidak. Hal ini karena kurban termasuk bagian daripada sedekah, dan sedekah sah dilakukan atas nama mayit tanpa izin si mayit, sebagaimana pahalanya pun sampai kepada mayit. Itu yang dikatakan dalam kitab Syarah Muhadzab. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kekayaan pengetahuan, jadi kita harus mengetahuinya. Nah, yang jelas kita sudah biasa di beberapa tempat ada putra-putri yang soleh-soleha, kebetulan punya rezeki, mereka berkurban untuk kedua orang tuanya. Ada yang kambing, ada yang sapi. Nah, mengambil kepada pendapat yang kedua, sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Muhadzab, maka itu dikatakan boleh-boleh saja. Sementara tentang ketentuan tasarruf, bahasa sekarangnya pendistribusian daging kurban atau hewan kurban, daging kurbannya dan lain-lainnya, tulangnya, segala macamnya. Yang mana yang atas nama mayit, yang kurban atas nama mayit. Apakah itu harus disedekahkan semuanya untuk fakir miskin? Atau boleh ada yang dimakan sendiri oleh yang berkurbannya? Atau dihadiahkan untuk orang kaya? Nah, ini ada perinciannya. Menurut pendapat yang membolehkan kurban atas nama mayit, dengan harus adanya wasiat, atau menurut pendapat yang membolehkan tanpa adanya wasiat, maka semua bagian dari hewan kurban harus disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada yang dimakan atau dihadiahkan kepada orang kaya, termasuk pelaksana kurban, kecuali jika ia termasuk golongan orang yang fakir.
kecuali dia termasuk golongan orang yang miskin, atau ia termasuk kelompok yang disyaratkan mendapatkan bagian daging kurban oleh mayit saat masih hidup. Misalnya orang yang pada waktu hidupnya si mayit berwasiat, nanti kalau kurban si A tolong dikasih, si B tolong dikasih gitu. Nah, kecuali dia termasuk golongan yang itu. Alasannya apa? Sebab pemberian makan kepada selain fakir miskin itu membutuhkan izin dari mayit, dan itu tidak mungkin karena mayit itu kan sudah tidak bisa diajak bicara, sudah tidak mungkin bisa mengizinkan. Dikatakan di sini, lauduha an mayitin harumal aklu minha alal muddohi li'annaha waqa'at anhu fala yaqulul muddohiya illa biidnihi wa huwa muta'addirun fayajibu as-sadaqu fayajibu at-tasadduqu bi jam'iha qalahu al-Qafali. Bahkan ada lagi pendapat, wa yajibu at-tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara'i wa la yajuzu aklul agniya'i minha wala nadiri 'ala waqfiha wala dabihiha li ta'adduri idnil mayiti fil akli. Naam in kana dabihu mimman fihi syartul mayiti bayan bagi jawazu aklihi. Jadi menurut pendapat yang membolehkan kurban atas nama mayit harus dengan wasiat, atau menurut pendapat yang membolehkan tanpa adanya wasiat, maka semua bagian dari hewan kurban harus disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada yang dimakan atau dihadiahkan kepada orang kaya, termasuk pelaksana kurban, kecuali jika ia termasuk golongan orang yang miskin, atau ia termasuk kelompok yang disyaratkan mendapatkan bagian daging kurban oleh si mayit pada waktu hidupnya. Yang tadi dicontohkan, seperti si A tolong nanti dikasih, si B tolong nanti dikasih pada waktu si mayit itu masih hidup. Ini pendapat yang pertama. Namun menurut Imam As-Subki, ahli waris mayit yang berstatus sebagai pelaksana kurban mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan, memakan atau memberikan daging hewan kurban sebagai hadiah dengan syarat harus ada bagian daging murni dan segar yang masih segar yang diberikan kepada fakir miskin sebagaimana ketentuan kurban sunnah. Ini dikatakan kata Imam Subki. Nah, adapun ketentuan tasarruf pendistribusian hewan kurban, daging dan lainnya yang mayit telah bernadar secara spesifik tadi sudah ta'yin, itu harus disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Di luar pembahasan hukum penyembelihan di atas untuk mayit atas nama mayit, boleh juga seseorang berkurban atas nama dirinya sendiri dan niat menyertakan pahala untuk mayit seperti halnya persoalan sedekah yang sudah dibahas sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.